Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah juga tidak berhenti memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis bahasa Arab, yang tentunya kalau kita belajar bahasa Arab ini bukan berarti kita mempelajari bahasanya orang Arab, tidak, tetapi kita selaku orang Muslim kita belajar bahasanya umat Islam, ya, karena bahasa Arab adalah bahasa umat Islam. Sebagaimana Allah telah memilih bahasa ini menjadi bahasa Al-Quran, bahasa kitab sucinya, bahasa nabinya, dan juga bahasa hadis nabinya. Demikian juga ya syariat kita banyak yang disebarkan dengan bahasa Arab. Baik. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan lagi pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim dari Islamic University of Madinah. Dan kita alhamdulillah sudah sampai kepada kitab jilid yang ketiga. Kita sekarang masuk pada pelajaran keempat, latihan yang ketiga. Ya, bisa dibuka bukunya ya, jilid yang keempat, ya, halaman 44 atau 43. Ya, di halaman 43. Baik. Nah, latihan yang ketiga, Malik menyampaikan perintah kepada kita, ya, sum, ya, sum asma al-fa'ilin minal af'alil atiyah. Ya, sub itu ya tuangkan atau letakkan gitu di sini ya, letakkan di sini. Ya, nama-nama atau isim-isim fa'il ya, isim fa'il, ya, dari kata kerja berikut ini. Jadi kata kerja sudah ada, di sini tulis lemah alif dan kita tinggal menuangkan atau menuliskan isim fa'ilnya di sini. Ya, apa yang menjadi isim fa'il dari fi'il-fi'il ini. Insya Allah sangat mudah ya, sebagaimana di latihan sebelumnya sudah kita jelaskan yang ada di bacaan-bacaan itu ya. Nah, silakan sekarang silakan diisi di sini. Ya, silakan diisi. Baik, sambil mengerjakan ya, silakan bisa di-pause dulu videonya. Nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan di-pause videonya. Baiklah pemirsa, kalau sudah selesai ya, sekarang kita coba ya bahas bersama-sama dari apa yang bisa kita jawab dari latihan yang ketiga ini. Baik, kita tulis di sini jawabannya. Yang pertama dari qatala yaqtulu. Ya, qatala yaqtulu ya, berarti membunuh ya, berarti orang yang membunuh atau pembunuh ya, bahasa kita dengan ya, pembunuh pelakunya ya. Tapi disebutkan dalam bahasanya menjadi qatilun ya, qatilun. Nah, ini qatilun. Lalu yang kedua ya, jahila yajhalu. Ya, jahila yajhalu bodoh ya, bodoh berarti kalau isim fa'ilnya menjadi jahilun ya, sudah ada yang di ya, bisa dibacaan ya. Jahilun. Baik. Nah, ini lalu berikutnya roka'a yarka'u ya, ruko ya, katanya ruko berarti orangnya orang yang ruko ya, berarti dia roki'un ya, mudah lah insyaallah ya, roki'un. Baik. Nah, lalu yang berikutnya kita coba sini ya. Nah, baik. Alima ya'lamu ya, orang yang mengetahui ya, maka alima ya'lamu mengetahui berarti orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu. Dan dia menjadi alimun. Ya. Alimun.
Baik. Lalu berikutnya ya, sajada yasjudu, perbuatannya sujud. Ya, orangnya berarti sajidun. Sajidun, orang yang sujud. Baik. Lalu ada rokiba yarkabu, mengendarai. Ya, berarti pengendara ya, pengendara, orang yang mengendari. Jadi ya, rokibun. Ya, rokibun. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya di sana kita dapati ada kata jalasa yajlisu. Ya, jalasa duduk. Orangnya berarti orang yang duduk. Ya, lisun. Nah, orang yang duduk. Baik. Lalu berikutnya ada kata syahida yashhadu. Ya, orang yang syahida atau menyaksikan. Berarti pelakunya adalah orang yang menyaksikan. Berarti menjadi syahid. Ya. Syahidun. Baik. Jadi orang yang atau saksi ya, orang yang menyaksikan. Baik. Lalu la'iba yal'abu. La'iba ya bermain. La'iba itu bermain dari orang yang bermain atau pemain. Jadi la'ibun. Ya. La'ibun. Baik. Nah, pemain. Lalu sa'ala yas'alu. Ya, sa'ala yas'alu. Sa'ala itu bertanya, berarti orang yang bertanya. Berarti sa'ilun. Ya, sa'ilun. Baik. Berikutnya akala ya'kulu, makan ya, makan. Berarti pelakunya atau isim fa'ilnya adalah orang yang makan. Jadi dia akilun. Ya, akilun, orang yang makan. Ya. Baik, berikutnya ya khodama yakhdimu. Ya, khodama melayani. Ya, khodama ini melayani, maka orangnya pelayan dan dia khodimun. Ya, pelayan atau orang yang melayani. Lalu ya ada kata kariha yakrohu. Kariha yakrohu itu benci atau enggak suka. Berarti pelakunya atau isim fa'ilnya adalah orang yang benci. Berarti karihun. Karihun. Baik. Lalu aqala ya'qilu. Ya, berakal. Ya, memiliki akal. Berarti pelakunya atau isim fa'ilnya adalah orang yang berakal. Berarti dia akilun ya, orang yang berakal. Ya. Baik. Nah, lalu yang berikutnya baro'a yabra'u. Ya, baro'a yabra'u. Baro'a itu berlepas diri. Ya, berlepas diri. Berarti pelakunya atau isim fa'ilnya adalah orang yang berlepas diri. Berarti bariun. Ya, bariun. Baik. Kalau kita lihat dalam penulisan hamzah ini ya, dalam bahasa Arab, setelah kasrah maka dia dipangku dengan ya, ya, jadi bariun. Ya, seperti ini, bariun. Baik. Lalu kemudian amaro ya'muru, memerintah.
ya, maka dia menjadi kata ya orangnya itu ya amirun. Amirun. Nah, baik, alhamdulillah. Iya, ini berarti sudah kita selesai ya dari latihan yang ketiga ya terkait dengan penulisan isim fa'ilnya ini. Baik. Baik. Nah, langsung saja kita sambung kepada latihan berikutnya ya, latihan yang keempat. Nah, di latihan yang keempat ini Mu'alif menyampaikan kepada kita ada 11 ya, 11 soal. Dan perintahnya adalah ayin asma al-fa'ilina fi ma yali. Jadi kita diminta untuk menunjukkan aja mana yang termasuk isim fa'il dari kalimat-kalimat berikut ini. Silakan bisa ditunjukkan ya, dipilih mana dari masing-masing kalimat ini yang menyebutkan isim fa'il. Baik, silakan bisa dikerjakan dulu dan di pause videonya. Baik, kalau sudah ya, kalau sudah selesai ya, sekarang coba kita jawab ya, kita cocokkan jawabannya. Yang pertama ya, dari kalimat man qatilu aliyin radhiyallahu anhu, siapa yang membunuh ya, khalifah atau Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya, di sini simpelnya adalah qatil ya, orang yang membunuh, qatil. Maka dia ya, ini isim fa'ilnya. Ya. Siapa yang membunuh Imam Ali atau Khalifah Ali radhiyallahu anhu? Ya, Abdurrahman bin Muljam ya, Ibnu Muljam ya. Jadi dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ya, terjadi pada tahun 40 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan ya. Peristiwanya terjadi ya saat tanggal 17 Ramadan ya, saat Sayyidina Ali akan berangkat sholat subuh menuju ke masjid ya, lalu kemudian ditebas dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam tersebut ya, dan kemudian setelah beberapa hari mengalami sakit, akhirnya ya, Imam Ali wafat ya pada 21 Ramadan 40 Hijriah. Baik. Jadi di situ isim fa'ilnya ada di kata qatil ya, man qatilu Ali. Baik. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya la tanharis sa'il. Mana isim fa'ilnya? Ya, di kata sa'il ya. Nah, sa'il. Ini adalah isim fa'ilnya. Jadi maknanya adalah jangan kamu hardik orang yang bertanya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, aladaika syahidun ala ma taqul. Apakah ya kamu memiliki saksi dari apa yang kamu katakan? Ya, berarti ini jelas ini ada di kata syahid ya, isim fa'ilnya di kata syahid ini. Nah, ini sebagai isim fa'il. Jadi orang yang menyaksikan atau syahidnya atau saksinya. Ya. Lalu yang keempat, al-majusiyu abidun nar. Orang majusi itu ya, kalau ada tambahnya berarti dia menunjukkan tunggalnya ya. Kalau al-majus berarti bangsa majusi. Jadi al-majusi ada yaknya orang majusi sebagaimana di pelajaran sebelumnya. Al-majusi ya, orang majusi itu abidun nar, dia penyembah api ya. Berarti di sini isim fa'ilnya dikata abid ya. Ya, ini kata abid ini sebagai isim fa'ilnya. Lalu berikutnya yang kelima ya. Dzalika ar-rajulu al-jalisu amama al-mihrabi alimun kabirun min Afghanistan. Ya. Itu lelaki yang duduk ya di depan mihrab itu seorang alim yang besar di Afghanistan. Nah, di sini mana yang menunjukkan isim isim fa'ilnya? Jadi ada dua ya. Pertama jalis ya, dari kata jalis ini isim fa'ilnya. Lalu yang kedua ya di kata alim. Nah, ini. Nah, kenapa beda? Di sini ada pakai alif lam, di sini nggak pakai alif lam. Ya. Ya, di sini kalau di sini bisa dikatakan sebagai mubtada'nya ya, maka di sini sebagai isim badalnya ya. Naat dari rojul di sini. Nah, sehingga
Dzalika rajul, rajul ini badal, ini mubtada, badal, kemudian ini naatnya, maka dia ngikuti yang man'utnya, ada alif lamnya. Jadi al-jalisu. Nah, kalau di sini dia sebagai khobarnya, alimun, ya, alimun kabirun, jadi dia nakirah. Baik. Nah, jadi dari Afghanistan. Baik. Lalu yang berikutnya, ya, ala ibu kurati kodamin anta, apakah kamu pemain sepak bola? Ya, apakah pemain sepak bola kamu? Ya, berarti di sini jelas ya. Di situ ada di kata laib, pemain. Ya, nah ini isim fa'ilnya. Lalu yang ketujuh, ya, yang ketujuh itu kita bisa melihat ya ada dua ya. Dzannul aqil khairun min yakinil jahil. Ya, perkiraan orang yang berakal ya itu lebih baik daripada keyakinan orang yang bodoh. Nah, ini termasuk di antara ungkapan yang menunjukkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh orang yang berakal, ya, orang yang cerdas. Nah, dzannul akil, ya, prasangka atau perkiraan dari orang yang berakal itu lebih baik daripada keyakinan orang yang bodoh. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ya. Fa'altu dzalika wa ana karihun lahu. Ya, saya telah melakukan itu dan saya nggak suka dengan itu. Ya, nggak suka untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, maka di sini isim fa'ilnya ada di kata karihun, ya. Karihun ini isim fa'ilnya. Ya. Lalu yang ke-9, Fatihul Andalusi Tariqun bin Ziyad. Ya. Fatih, pembuka. Pembuka Andalusia adalah Tariq bin Ziyad, ya. Fatih ini isim fa'ilnya. Tariq, ya, nama orang, ya. Jadi meskipun bentuknya juga sebagai isim fa'il, tapi dia bukan, tapi dia nama orang, ya. Tariq bin Ziyad. Baik, yang ke-10, ya. An Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang di tengah manusia itu suatu zaman yang mana orang yang sabar, ya, pada masa itu di atas agamanya ibaratnya seperti orang yang menggenggam bara api. Nah, di sini berarti orang yang menggenggam. Ya, berarti di sini isim fa'ilnya qabid, ya, orang yang menggenggam bara api. Nah, lalu yang terakhir yang ke-11, ya, Mu'alim menyampaikan kepada kita firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha walahum adzabun muqim. Mereka ingin agar mereka itu bisa keluar dari neraka, tetapi, ya, wa ma hum, tetapi mereka tidaklah bi kharijin, bisa keluar, orang yang bisa keluar, orang-orang yang bisa keluar minha dari neraka itu, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang menyakitkan, ya. Adzabun muqim, ya, adzabun muqim. Baik. Nah, di sini kita mendapati ada kata kharij, ya, di sini bentuk namanya, ya, kharijin, ya, jadi kharijin, ya. Baik. Jadi wa mahum bi kharijina minha, dan mereka orang-orang yang bisa keluar dari neraka tersebut. Baik. Nah, baiklah para pemirsa, alhamdulillah berarti di sini kita sudah menyelesaikan latihan yang keempat, ya, dengan menunjukkan mana yang menjadi isim fa'il dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh mu'allif ini. Baik, demikian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ini semakin menambah, ya, pemahaman kita terhadap bahasa Arab dan menjadi tambahan dan menjadi sebab kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.